Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau berikan kepada kami kehidupan dan segala hal yang kami perlu untuk kehidupan yang berkenan kepadamu. Bapa, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Tuntun kami dalam rahmat dan belas kasihan Tuhan ketika kami akan belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini, untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Allah, Tuhan pencipta kami bagi kami semua, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Lindungi kami dari segala yang jahat, permuliakan anak-Mu, supaya anak-Mu memuliakan Engkau, Tuhan. Ampuni kami dan kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih. Oke, terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk ada di sini, beribadah bersama-sama dan berbagi firman Tuhan. Kenapa Allah menjadikan manusia pada hari ke-6, bukan hari pertama, supaya manusia bantu Tuhan menjadikan yang belum ada. Allah menyediakan segala yang manusia butuhkan untuk hidup. Lalu Allah menjadikan manusia untuk menikmati semua yang telah Dia jadikan. Nah, sekarang ini Bapak Mama, adik-adik, teman-teman, mari kita perhatikan baik-baik. Allah, setelah Allah menjadikan segala sesuatu, hari ke-6 Dia menjadikan manusia. Lalu menurut Kejadian 2 ayat 15, ya. Kan itu di Kejadian 1 tadi kita baca, Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dia berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Lalu Dia menjadikan semua untuk mengisi langit dan bumi ini. Tetapi menurut Kejadian 2 ayat 15, apa yang Allah lakukan? Dan menempatkan di Taman Eden. Sebelum ayat 15, Allah menjadikan sebuah taman di Eden. Jadi Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, lalu Dia menjadikan sebuah taman yang sangat indah, yang diairi oleh 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, yang di situ banyak emas dan segala hal yang manusia idam-idamkan, inginkan, di situ segala macam keindahan. Dan Allah, menurut Kejadian 2:16, Dia menempatkan manusia di Taman Eden. Manusia diciptakan sebagai mahkota dari ciptaan Allah. Yang paling indah, waktu Allah menjadikan langit dan bumi dan isinya, sebelum Dia ciptakan manusia, Dia berfirman dan semua itu jadi. Waktu Dia menjadikan beberapa ternak, di dalam Kejadian 2 dijelaskan, dalam Kejadian 2 ayat 17 dan seterusnya dijelaskan, Dia menjadikan ternak-ternak itu dari debu tanah juga seperti manusia. Tetapi hanya kepada manusia Dia katakan, menurut Kejadian 1 ayat 27-28 dikatakan begini, marilah kita menjadikan apa? Manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia punya keunikan tersendiri, dia punya kemuliaan yang menurut Roma 3:23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hancur. Apa itu kemuliaan? Yang segambar dan serupa dengan Allah itu. Jadi karena manusia diciptakan sebagai mahkota dari segala ciptaan, maka mahkota dari segala ciptaan itu harus ditempatkan di taman yang paling indah. Maka Allah menciptakan Taman Eden menjadi tempat manusia hidup. Segala sesuatu ada di situ. Hanya dengan satu larangan. Jangan kamu makan buah pohon yang di tengah taman itu. Tidak boleh kamu makan. Tapi manusia melanggar itu. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Manusia diusir Allah keluar dari Taman Eden. Kamu tidak boleh tinggal lagi di taman ini. Kamu harus keluar. Kamu sudah berdosa. Sekarang pertanyaan, kenapa Tuhan Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden?
makan itu buah yang dilarang. Seperti ada anak yang biasa bapak mama itu kan paling manja anak bungsu, gitu ya. Dikasih semua yang terindah. Seperti kalau cerita anak-anak Yakub, dia paling sayang dengan Yusuf. Dikasih jubah yang indah. Kita sering ketemu ada orang tua yang terlalu sayang dengan anak bungsu, dia manja luar biasa. Kadang-kadang kalau saya bungsu, nah yang lain, pokoknya kalau cerita yang khusus anak dia manja luar biasa. Ketika itu anak yang dia manja itu buat kesalahan, dia kadang-kadang tidak tega untuk membunuh itu anak, karena dia terlalu sayang. Tuhan Allah pun ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia itu. Jadi ketika Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, bukan seperti kalau mama dan anak sudah bikin jahat, dia tendang itu anak, dia pukul sampai darah, dia maki, dia kutuk anak, kalau dia bilang mulai ini hari, betul ini kenal lu lagi, lu namanya coret tarik kartu keluar. Lu coba datang lagi di sini. Tuhan Allah tidak seperti itu. Kenapa Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Karena di Taman Eden itu ada dua pohon yang istimewa, yang unik. Yang satu adalah buah yang menghasilkan buah tentang pengetahuan tentang baik dan jahat. Itu yang Tuhan bilang kamu tidak boleh makan. Yang kedua, ada pohon kehidupan. Yang kalau orang makan pohon itu dia akan hidup selama-lamanya. Kenapa Tuhan mengusir Adam dan Hawa? Karena di dalam pikiran Tuhan, Adam dan Hawa sudah makan buah yang dilarang, maka mereka mati. Kan Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Mereka makan, maka mereka mati. Apa artinya mati? Mati artinya terpisah dari kehidupan. Betul? Setuju tidak? Apa yang orang tangisi ketika terjadi kematian? Yang ditangisi cuma satu. Beto sudah lihat ini orang lagi. Dia sudah bisa ketemu Beto lagi. Karena terpisah dari kehidupan. Allah itu sumber hidup. Adam dan Hawa sudah makan buah itu, mereka mati, mereka terpisah dari Allah. Apa buktinya mereka mati? Apa buktinya mereka terpisah dari Allah? Ketika mereka dengar bunyi langkah Allah di Taman Eden, mereka lari. Mereka bersembunyi, mereka takut. Itu tandanya mereka mati. Jadi bapak mama, adik-adik, anak-anak, kalau ajak berdoa pemalas, itu artinya kamu punya roh mati. Kamu takut ketemu dengan Allah. Ajak beribadat tidak mau. Suruh kerja mau. Ajak ibadat tidak mau. Ajak pergi pesta, makan tambah gunung-gunung. Tapi ajak berdoa tidak mau. Lu saya berdoa. Nanti kalau kerja kasih tahu beta datang. Lu tidur, lu berdoa lu tidur. Kerja beta urus. Itu mati. Orang yang takut ketemu dengan Allah, orang yang takut beribadah, orang yang malas ke gereja, itu ciri-ciri orang yang mati. Nah, karena Adam dan Hawa sudah mati, mereka takut ketemu dengan Allah, sehingga mereka harus diselamatkan. Kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Keturunan mereka akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena dalam Kejadian 1 ayat 7-8, Tuhan Allah sudah berfirman, beranak, cucu, dan penuhi bumi. Taklukkanlah itu. Nah, mereka, Tuhan berikan kuasa, kemampuan untuk bereproduksi, kemampuan untuk bisa kawin, kemampuan untuk bisa meneruskan keturunan. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, lalu mereka kawin dan punya begitu banyak anak, seluruh generasi manusia tidak akan ketemu dengan Allah. Nah, cara supaya manusia bisa kembali bertemu dengan Allah, manusia harus diselamatkan. Bagaimana caranya diselamatkan? Harus diusir keluar dari Taman Eden. Jadi kadang-kadang potong berpikir, bapak dan mama ini terlalu jahat. Marah-marah kita, salah sedikit marah-marah, itu bukan jahat. Supaya anak-anak ingat lu jadi baik kembali. Harus ditegur. Kalau salah harus ditegur, harus dikasih ingat. Kadang-kadang orang tua juga harus ingat ada di penjara, bukan tempelin sampai gigi rubuh. Bukan pukul tendang dia sampai darah-darah. Bukan. Kritik, tegur dia. Tidak boleh lagi. Harus mendidik anak, harus tega. Orang tua kalau tidak tega dalam mendidik anak akan jadi penjahat. Kita sedang menghidupkan seorang penjahat. Nah, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden tujuannya cuma satu. Supaya mereka jangan mengulurkan tangan ke pohon kehidupan dan mereka makan, lalu mereka hidup selama-lamanya di dalam dosa. Menurut Kejadian 3:15, Tuhan berkata kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunanmu akan merembukan tumitnya, dan keturunan perempuan akan merembukan kepalamu. Itu adalah janji tentang datangnya seorang penebus. Manusia diusir keluar dari Taman Eden supaya dia bisa ditebus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mengerti sampai di sini? Jadi kalau perhatikan baik-baik, bisa jadi, tidak selalu, tapi bisa jadi ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, bisa jadi Tuhan sedang tegur kita, Tuhan sedang cari perhatian kita. Ada hal yang perlu kita perbaiki. Allah mengusir Adam dan Hawa bukan satu hukuman bahwa Allah bilang besan akan ingat lu lagi, beta tidak akan kenal lu lagi, binasalah kau keluar dari Taman Eden. Bukan, diusir keluar supaya mereka bisa diselamatkan. Karena ketika Allah bilang jangan makan buah pohon ini saja, mereka makan. Apalagi kalau sudah jatuh dalam dosa, pas mereka akan ambil itu buah kehidupan supaya mereka hidup selama-lamanya. Nah, sekarang ada ceritanya begini. Waktu Adam dan Hawa, setelah mereka sadar mereka berdosa, apa yang mereka lakukan pertama kali? Mereka apa? Bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Apa? Karena malu. Yang kedua karena takut. Apa yang mereka malu? Karena mereka telanjang. Yang kedua apa yang mereka takut? Takut ketemu dengan Allah. Karena Allah itu Maha Kudus, Dia suci, orang berdosa takut ketemu dengan Dia. Makanya di dalam Alkitab selalu ditulis ketika orang-orang mau bertemu dengan Allah, respon mereka pertama kali adalah mereka takut. Waktu Tuhan ketemu dengan Musa di padang gurun di Gunung Sinai, lalu Musa mau mendekati Tuhan Allah, Tuhan bilang apa? Lepaskan kasutmu, karena tempat itu kudus. Waktu Allah menampakkan diri kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 6, Yesaya bilang, celakalah aku, sebab aku ini najis bibir, tapi mataku telah melihat kemuliaan Allah. Reaksi orang yang sadar bahwa dirinya berdosa pertama kali adalah dia takut ketemu dengan Allah. Dia sadar dia berdosa. Jadi kalau kita datang ke gereja, datang ke ibadah, kita merasa kita paling hebat, paling pintar, mulai kritik pendeta pengkhotbah, mulai kritik ini mentor punya pengajaran, mulai rasa diri paling mengerti firman Tuhan, hati-hati. Itu kita sedang menyembuhkan diri di hadapan Allah. Kalau kita tahu kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, respon pertama kali kita seperti liturgi kita digimit. Coba kita lihat liturgi kita digimit sebelum pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama adalah fotum dan salam. Fotum dan salam itu apa? Fotum artinya suara. Allah datang berbicara kepada kita. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu fotum. Fotum itu suara, sabda datang kepada kita. Sabda dari Allah datang kepada kita. Lalu kita menerima salam dari Allah. Salam bagimu. Betul ya? Biasanya tuduh kita. Lalu kita akan katakan amin. Setelah itu kita dengarkan firman Tuhan, nats pembimbing datang kepada kita. Lalu kita sambut dengan pujian. Sampai di situ lalu kita mulai mengaku dosa. Kita orang berdosa. Setelah kita mengaku dosa, kita terima anugerah. Dalam berita anugerah itu liturgi kita limit, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Allah, kita sadar tahu kita orang berdosa. Nah, ketika manusia sembunyi dari Allah, mereka malu karena mereka telanjang. Lalu Tuhan tanya, siapa yang bilang kamu telanjang? Betul ya? Betul ya? Lalu Adam bilang apa? Lalu Tuhan bilang, apakah kamu sudah makan itu buah yang dilarang? Lalu Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih lalu kita makan. Lalu Tuhan tanya kepada perempuan tuduh ulang. Waktu Adam dan Hawa sembunyi, mereka tutup mereka punya ketelanjangan pakai apa? Kenapa mereka pakai daun? Kenapa tidak pakai kain? Ya? Kenapa tidak pakai kain bali, anduk? Kenapa tidak pakai tenun ikat? Waktu itu mereka belum belajar tenun ikat, belum ada orang timur di sana yang belum ajar mereka buat tenun ikat. Belum ada orang rote yang bisa tenun ikat, orang sapu belum ada. Mereka pakai apa? Daun pohon ara. Pakai daun pohon ara, pakai cuma 2-3 jam, daun jadi kering, telanjang lagi. Lalu Tuhan kasih mereka pakai apa? Tuhan bilang begini, kamu tidak bisa pakai itu daun pohon ara. Kalau pakai daun pohon ara nanti kering, kamu telanjang lagi. Lalu Tuhan kasih mereka pakai
kulit binatang. Betul ya? Itu kulit binatang apa? Ular, kambing, domba, kerbau, atau binatang apa? Alkitab tidak kasih tahu kulit binatang apa. Kalau pakai kulit binatang, itu artinya ada binatang yang dikorbankan. Betul ya? Ada darah yang tertumpah. Nah, dari sini kita belajar bahwa pengampunan dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah yang tertumpah. Itulah Allah berjanji kepada buat satu perjanjian. Berita penginjilan yang pertama dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya. Itu bicara tentang Yesus Kristus. Yesus akan datang, darahnya akan dikorbankan untuk keselamatan kamu semua, untuk keselamatan seluruh manusia. Itu berita pengampunan dosa pertama kali. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Kita lihat dari kita punya leluhur nenek moyang. Kalau mereka berkelahi berperang, akan bisa damai kalau apa? Ada darah yang tertumpah. Potong babi, potong kambing, potong sapi, kita damai. Harus ada darah yang tertumpah, baru kita damai. Itu tradisi nenek moyang kita. Nah, itu ada di dalam cerita Alkitab. Makanya Yesus disebut anak domba Allah yang darahnya dicurahkan bagi kita. Waktu cerita perjamuan kudus, setelah Yesus bagi roti, kemudian dia bagi anggur, dia katakan, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Nah, di situ kita belajar mengingat tentang kasih Allah yang sangat besar kepada kita. Dia tidak mau kita binasa, makanya dia ajar kita, dia didik kita. Dan dia beritakan bahwa akan ada pengampunan dosa bagi kita. Nah, sekarang saya loncat ceritanya kepada ini. Tentang kita belajar bagaimana Allah membangun bangsa, membangun gereja, membangun komunitas melalui keluarga. Kalau kita baca di Alkitab, kita akan selalu ketemu cerita silsilah demi silsilah. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka keluar dari Taman Eden, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Janji Allah tentang keselamatan manusia akan ditebus, itu terus berjalan dari generasi kepada generasi sampai kepada lahirnya Yesus Kristus. Nah, di dalam Kejadian 4, di situ diceritakan setelah Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden, lalu Adam menghampiri Hawa, dia kawin dengan Hawa, lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Mereka sudah diusir dari Taman Eden, tetapi Adam dan Hawa tetap sadar bahwa Allah tetap menyertai mereka. Hawa bisa melahirkan anak yang pertama, diakui karena pertolongan Tuhan. Jadi nama Kain artinya Allah menolong dia. Pertolongan Tuhan ada pada dia. Tapi kita lihat, cara hidup Kain tidak seperti namanya. Sama seperti ada anak yang namanya Untung. Pernah dengar orang nama Untung? Ada ya? Tapi hidupnya selalu malam, selalu siang. Namanya tidak sesuai dengan kehidupannya. Pernah ketemu seperti itu? Coba masing-masing ingat dia punya nama. Setiap orang itu punya nama. Orang tua ketika memberi anak nama itu adalah doa dan harapan orang tua. Betul tidak? Orang tua tidak akan sembarang kasih dia anak nama Pilatus, bajingan, tidak ada. Tidak ada anak lain langsung nama brengsek, tidak ada. Nama selalu yang bagus-bagus karena nama adalah doa dan harapan orang tua. Setuju Tuhan? Coba masing-masing kasih tahu dia nama siapa. Lalu perhatikan dia nama ini sama dengan dia hidup atau tidak. Nama lain dia jalan hidup lain. Itulah Kain. Kain artinya aku telah mendapatkan anak dari pertolongan Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti itu. Hidupnya penuh dengan kejahatan. Betul ya? Ada dua hal dalam catatan hidup Kain yang membuat dia akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Bapak Mama saudara dari perhatikan. Sekarang kita tanya, manusia pertama yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Kalau binatang pertama yang dikutuk oleh Tuhan siapa?
Ular. Tuhan bilang, terkutuklah engkau, mulai hari ini engkau akan berjalan dengan perut. Betul ya? Nah sekarang, manusia pertama yang dikutuk Tuhan siapa? Ya? Adam dan Hawa dikutuk oleh Tuhan tidak? Pertama, Hawa, Tuhan tidak kutuk, tapi Tuhan bilang, kalau engkau melahirkan, beratnya luar biasa. Betul ya? Tuhan tidak kutuk Hawa, Tuhan hanya bilang, engkau bersalin itu akan sangat berat. Adam, ketika Adam berdosa, Tuhan tidak kutuk Adam, tapi Tuhan bilang, terkutuklah tanah ini. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani, kata tanah itu sama dengan Adam. Tanah itu bahasa Ibraninya Adama. Dari kata Adama itu menjadi nama Adam. Jadi karena manusia dibentuk dari tanah, dari Adama, Allah menyebut dia Adam. Jadi Tuhan mengutuk tanah ini karena manusia. Nah, sekarang lalu ketika Kain membunuh Habel, Kainlah manusia pertama yang dikutuk oleh Tuhan. Terkutuklah engkau. Kenapa? Nah ini saya mau berbagi sama saudara dari kenapa Tuhan mengutuk Kain. Dan ini ceritanya begini. Waktu Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, Tuhan sudah mengajar mereka bahwa pengampunan dosa, keselamatan, ibadah kepada Allah yang berkenan adalah terjadinya penumpahan darah, yaitu dengan korban binatang itu. Nah sekarang itu ajaran, dan Adam dan Hawa teruskan itu diajar kepada anak-anaknya. Apa bukti Adam dan Hawa ajar kepada anak-anaknya tentang ibadah itu? Kita lihat dari sini. Di dalam Kejadian 4, setelah Kain lahir, Habel lahir, lalu mulai cerita satu saat Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Betul ya? Bu Solmi tahu cerita itu? Pertanyaannya, siapa yang ajar mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan? Pasti Adam dan Hawa. Karena yang ada saat itu manusia cuma mereka. Pasti mereka belajar dari papa dan mamanya bagaimana beribadah. Sekarang kita tanya, bapak mama yang ada di sini ini ajar anak-anak beribadah pada Tuhan pasal. Bagaimana cara belajar? Jangan sampai mama yang berdoa, bapak tidur. Bapak berdoa, mama tidur. Anak-anak tangan sama bapak dan mama. Bapak dan mama antar anak ke sekolah minggu, bapak dan mama bilang hati-hati sekolah minggu ya, bapak mau pergi pasar. Orang tua harus menjadi contoh teladan bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, perhatikan bagian sini. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya, betul ya? Karena dia seorang petani. Habel mempersembahkan domba. Ketika dia persembahkan domba, ada darah tidak yang tercurah? Ada. Waktu Kain persembahkan hasil pertanian, ada darah yang tertumpah tidak? Tidak ada. Jadi ini bukan persoalan petani-petani dikutuk Tuhan, bukan. Cerita ini bukan ajar bahwa pekerjaan peternak itu yang Tuhan berkenan, petani tidak, bukan. Tapi ibadah yang berkenan kepada Allah adalah dengan harus ada darah yang tertumpah. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang kalau kita beribadah saat ini, sekarang kita lagi beribadah, hari ini beribadah, ada darah tidak yang tertumpah? Tidak ada. Lalu bapak pulang, bapak bilang mama hari minggu sebelum di gereja dia tampilin mama sampai darah keluar. Karena ibadah harus ada darah, bukan. Kita tidak perlu lagi persembahkan darah karena darah Yesus sudah tertumpah. Amin. Haleluya. Darah Yesus sudah tertumpah, itu dasarnya kita datang beribadah kepada Allah. Atas pengorbanan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan. Nah, darah Yesus itu kekal sekali selama-lamanya. Pertama, Kain, dia berdosa kepada Allah karena dia mempersembahkan ibadah yang tidak seperti yang Tuhan Allah ajarkan. Satu. Yang kedua, Kain itu dia punya hati tidak lurus di hadapan Tuhan. Dia iri hati kepada dia punya saudara. Lalu ceritanya Kain membunuh Habel, betul ya? Waktu Kain membunuh Habel, Tuhan tanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Lalu apa jawab Kain? Aku tidak tahu. Lalu yang kedua dia bilang, "Apakah aku?" Itulah sebenarnya pertanyaan Tuhan. Tuhan mau bilang pada Kain, kamu seorang kakak, tugas kamu jaga adikmu. Dia menolak tanggung jawab itu. Betul ya? Karena pertanyaan Tuhan itu mengandung ajaran, harusnya di mana kamu punya adik ada, kamu jaga dia. Belum ada di mana. Lalu dia bilang apa? Apakah aku mau jaga adikku? Dia menolak tanggung jawab itu. Lalu yang kedua, Tuhan bilang, darah adikmu
berseru-seru kepadaku. Di dalam teks bahasa Indonesia, dia hanya muncul kata tunggal, darah adikmu. Tapi dalam teks Ibraninya, bahasa aslinya, dia bukan bicara soal darah adikmu, tapi dia bilang darah adikmu berseru kepadaku. Nah, ini menarik. Sekarang kita belajar gini. Kenapa Tuhan menggunakan bertanya dengan darah adikmu? Sekarang kita lihat. Di dalam Kejadian 1 ayat 7-8, di situ Tuhan Allah perintahkan beranak cucu dan penuhi bumi. Betul ya? Adam dan Hawa harus bisa melahirkan anak. Kain dan Habel harus bisa punya generasi. Tetapi Kain membunuh generasi Habel. Makanya dalam sejarah kita tidak muncul Habel punya anak. Artinya Kain membunuh rencana Allah. Dia berusaha mengagalkan rencana Allah. Itu yang membuat Allah marah pada dia. Lalu karena engkau melanggar perjanjianku, kamu berdosa membunuh darah adikmu sehingga tidak akan ada generasi dari Habel, maka terkutuklah engkau. Hati-hati kalau kita melawan dengan rencana Allah. Kain menjadi terkutuk karena dia menghabisi satu generasi. Tidak akan pernah ada generasi dari Habel. Padahal firman Tuhan bilang beranak cucu dan penuhi bumi. Kalau kita baca dari Matius pasal 1, di situ diceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia punya silsilah, dia punya nenek moyang. Di dalam silsilahnya Tuhan Yesus, ada orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Mereka hidup tidak seperti yang Tuhan mau. Yesus Tuhan dan Selamat kita, tetap dia punya silsilah nenek moyang yang orang yang tidak sempurna seperti kita. Orang yang berdosa yang tidak sempurna, tapi Allah mau pakai kita dalam rencananya. Di dalam silsilahnya Yesus Kristus ada 4 perempuan yang punya masalah besar dalam hidup. Perempuan yang pertama namanya Rahab. Rahab itu siapa dia? Pelacur di Jericho. Perempuan yang kedua itu Ruth. Ruth menikah dengan Boaz, melahirkan Isai melahirkan Daud. Ruth itu pun ketika mau dipertemukan dengan Boaz, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, mereka sudah bersetubuh. Padahal menurut aturan Yahudi, kalau ada perempuan seperti itu dia akan dihukum mati. Perempuan yang ketiga itu adalah Batseba, istri Uria. Dan Daud, raja Israel itu bunuh Uria. Betul tahu ceritanya? Supaya bisa ambil itu Batseba. Perempuan yang keempat adalah Maria, ibunya Yesus. Maria ini sebelum menikah dengan Yusuf, dia sudah mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus. Tetapi menurut tradisi Yahudi, orang-orang ini mestinya dihukum mati. Tetapi Tuhan Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka untuk melahirkan Yesus Kristus. Bukan berarti Tuhan Allah setuju dengan dosa yang kita buat. Tidak. Tapi Tuhan Allah mau katakan bahwa kita hidup karena anugerahnya Dia. Ya, seperti PPA, anugerah. Betul ya? Kalau Allah tidak berikan kepada kita anugerah, pasti kita semua sudah binasa. Ya, kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, diberikan kepada kita juru selamat, berikan kepada anak-anak ini untuk kita didik, kita layani mereka, untuk mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya mau kasih tahu begini. Alkitab itu ditujukan untuk orang tua atau untuk anak-anak? Menurut Bapak Mama, orang tua, Alkitab ditujukan untuk orang tua atau anak-anak? Ya? Semua. Kalau anak-anak baca Alkitab, dong paham atau tidak? Mengerti atau tidak? Bayangkan kalau anak tadi baca kitab yang cerita itu Yehuda pergi hampir itu Tamar, cerita itu perang-perang dan bunuh-bunuh, kira-kira bagaimana? Lalu mereka keluar, mereka pergi bunuh-bunuh orang, mereka pergi seminggu. Alkitab ditujukan kepada orang tua untuk diajarkan kepada anak-anak. Sehingga Alkitab itu ditulis dalam bahasa orang tua, dalam cara berpikir orang tua. Sehingga orang tua lah yang harus pertama kali baca Alkitab dan teruskan kepada anak-anak. Firman-nya ada di sini. Coba kita baca Ulangan 6 ayat 7 dan 9. Ulangan 6 ayat 7 dan 9 bilang begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
Haruslah engkau apa? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pertanyaannya, kalau ayat 7 dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Pertanyaannya, apa yang harus diajar? Apa yang harus diajar itu ada di ayat 4, 5, dan 6. Dia bilang begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Artinya, tugas besar orang tua, satu, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan itu. Yang ketiga, ajarkan itu kepada anak-anak. Itu tugas orang tua. Ajar supaya apa? Bukan supaya pintar, bukan supaya juara di sekolah, bukan supaya juara satu di kelas, bukan supaya jago main sasando, jago main keyboard, jago menari, jago menyanyi, bukan. Jago dalam hal mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, akal budi, kekuatan, dan segenap jiwanya. Ketika dia sudah mengasihi Tuhan dengan segenap itu, segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, maka ketika dia bisa menari, dia bisa menyanyi, dia bisa tenung ikat, dia bisa pintar di sekolah, semua itu dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk cari uang. Jadi, orang tua hati-hati, baca firman Tuhan, ajarkan itu pada anak-anak. Karena bahasa Alkitab adalah bahasa orang dewasa, dan Tuhan berfirman kepada orang tua untuk ajarkan itu kepada anak-anak. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang menyesatkan anak-anak. Cerita penutup. Satu kali ada satu orang laki-laki, dia karena buat kesalahan, maka dia harus dihukum mati. Hukumannya dengan cara ditembak. Karena dia penjahat yang sangat jahat, dia diasingkan di satu pulau, jauh sekali, terpencil. Lalu sebelum dia ditembak mati, ditanya, apa permintaan kamu yang terakhir? Lalu dia bilang, saya mau bertemu dengan mama saya. Lalu karena itu permintaan dia, mamanya dijemput, datang ketemu dengan laki-laki ini. Setelah ketemu, semua orang lagi diam, tegang apa yang akan dilakukan oleh laki-laki ini. Mereka bayangkan laki-laki akan apa? Peluk di mama, betul ya? Nangis, minta maaf, gitu. Tapi tidak. Ketika dia punya mama sudah datang di depan, dia minta supaya mamanya makin dekat. Lalu ketika mama sudah cukup dekat, dia buang ludah dari mama. Orang semua kaget dan marah. Ini anak kurang ajar. Semua mati ditembak, tapi masih berbuat kurang ajar kepada mama. Tapi semuanya tetap diam. Jadi, lalu laki-laki ini bilang, kalian semua tahu kenapa saya buat ini kepada mama saya? Mereka semua diam. Lalu dia bilang, saya berada di sini dan akan dihukum mati karena mama saya. Mereka kaget. Apa yang ini mama sudah ajar? Mama sejahat apa ajar anaknya begitu? Lalu dia bilang, sejak kecil mama saya ajar saya untuk berbohong. Kalau ada tamu yang datang, mama bilang apa? Kasih tahu, mama tidak ada di sini. Hal-hal kecil. Kalau saya dengan saudara saya bermain-main, lalu ada barang piring gelas yang pecah, kami ditanya, siapa yang buat? Lalu saya mengaku, jujur saya yang buat. Saya minta maaf, mama tampar saya. Dari situ saya belajar. Cara yang aman adalah berbohong. Kalau kamu jujur, kamu akan dapat hukuman. Dari situ saya belajar. Makanya saya sampai ada di sini. Hati-hati para orang tua untuk ajaran-ajaran kita yang dianggap biasa-biasa. Setiap ajaran itu, bapak mama, staf, mentor, itu tersimpan di orang-orang yang kita ajar. Kebiasaan kita. Ada satu istilah Latin yang bilang begini,
Minta izin saya pakai istilah ini. Dia bilang, verba docet exemplar trahun. Itu artinya kata-kata yang mengajar, tapi perbuatan kita ini yang menjadi teladan. Saya boleh omong 2 jam, 3 jam, tapi ini tidak ada artinya dengan bagaimana saya menghidupi apa yang saya omong. Bagaimana kita hidup, itulah yang orang contoh dari kita. Makanya seringkali orang bilang begini, Pak Pendeta khotbah bagus. Tapi tahu di rumah pendeta hidup seperti apa tahu. Kita lihat pada suara, vokal grup pemuda semuanya nyanyi suara bagus-bagus. Tapi anak-anak muda di sana bilang bahasa nyanyi bagus, tapi tahu bahasa hidup lebih parah. Nah, kehidupan kita itu yang menjadi teladan. Tuhan Yesus tidak, apa yang dia omong itu dia lakukan. Ketika dia bilang kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menyayangi kamu, dia lakukan ketika di disalib. Dia berdoa apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan itu yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu yang dikatakan. Nah, gereja kekurangan orang-orang seperti itu. Gereja tidak kekurangan orang-orang pintar. Gereja tidak kekurangan orang-orang yang hebat berkhotbah. Tidak kekurangan. Terlalu banyak. Tapi gereja dan PPA kekurangan orang-orang yang memberitakan kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Dan apa yang dilakukan itu yang dia berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih yang baik kami. Tuhan sudah menolong kami semua untuk kami belajar firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap kami jika kami yang ada di sini Tuhan. Kalau hati kami belum terbuka untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kiranya Tuhan menjamah kami, menggerakkan hati kami untuk kami boleh membuka diri kami, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan jika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong kami tetap kuat dan setia sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi, penebus kami semua, memelihara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, Bapa dalam kerjaan surga. Haleluya. Amin.